Terpaksa menjadi sugar baby untuk CEO. Bab 004. Bola mata Zahwa melebar. Belap apaan? Serunya, tidak menyangka dan begitu kaget sahabatnya bisa melontarkan kalimat tanpa filter seperti itu. Enak apaan? Zahwa saja masih tidak tahu bagaimana rasanya. Zahwa tidak pernah berusaha menikmatinya seperti yang Wirya mau. Zahwa seakan mematikan kerja otak dan indera perasaannya ketika Wirya mencoba melakukannya. Bella tertawa lagi, dia menyeruput stroberi smoothie yang ia pesan sambil terus menggoda Zahwa. Zahwa mengajaknya bertemu lalu mentraktirnya begini, bahkan Zahwa juga mentransferkannya sejumlah uang. Bella berhak mendapatkan bagian dari apa yang sudah ia dapatkan. Selagi Bella terus berusaha mengulik bagaimana hubungannya juga tetap sesekali menggodanya, Zahwa hanya bisa menyahut seadanya, dia tidak mungkin memberitahu kalau sugar daddy-nya adalah kakak iparnya sendiri. Hal ini biarlah Zahwa seorang yang mengetahuinya. Biar Zahwa yang menanggungnya sendiri. Gue nemu daddy yang baru, mana muda lagi baru umur 30-an, ujar Bella bercerita. Kemarin, atas bantuan Bella itu Zahwa jadi tahu sahabatnya ini sudah lama berkecimpung di dunia ini. Hidup sebatang kara dengan biaya hidup yang semakin mahal membuatnya mengambil jalan pintas dengan cara ini sejak lama. Zahwa terlampau kaget tentu saja, bagaimana Bella bisa terlihat ceria dengan kehidupan yang sangat tidak mudah dijalani itu. Tuh kan, panjang umur. Dia ngajak gue ketemu. Duh, terpaksa cabut dulu gue nih Han. Iya, Bel. Pergi aja. Aku mau santai-santai di sini dulu. Sip, jangan lupa porotin dadi lo itu, gak boleh rugi, bisiknya lalu mengedipkan mata. Duluan gue Han. Iya Bel. Hati-hati ya. Sip. Bella melambaikan tangan lalu bergegas pergi. Sedang Zahwa langsung menyurutkan senyuman, dia melamun menatap keluar jendela sambil mengaduk ais coko yang tadi ia pesan. Entahlah, Zahwa tak tahu apa yang dia rasakan sekarang. Hatinya seolah hampa. Zahwa merutuki diri berkali-kali yang bisa-bisanya hilang akal ketika Wirya melakukan itu dengannya. Meracau tidak jelas, hanya bisa pasrah tak berdaya hingga sore hari Wirya menahannya di hotel itu. Mereka melakukannya di berbagai tempat. Mulai dari meja rias, meja makan, bahkan yang paling menantang adalah balkon kamar. Energi Wirya seolah tak habis-habis, bahkan 2 hari sudah berlalu namun badan Zahwa masih terasa pegalnya. Pria itu katanya sedang sibuk mengurus resortnya di Bali yang baru dibangun. Entahlah, Zahwa mencoba menghalau pemikiran tentang Wirya. Setidaknya 2 hari ini dia bisa menenangkan diri. Ponselnya yang berdering membuat lamunan Zahwa pecah. Nama Wirya terlihat sebagai penelepon. Zahwa menghela napas kecil, walaupun Wirya di luar kota, pria ini selalu menelepon Zahwa setiap malam hari membuat Zahwa tak bisa mengistirahatkan pikirannya dari sosok pria yang menjadi pengalaman pertamanya itu. Di mana baby? Suara Wirya yang berat terdengar serak dan lemas, nampak seperti orang yang baru saja bangun tidur. Zahwa tanpa sadar merapatkan kaki ketika suara itu menggelitik telinganya. Bagaimana bisa hanya dengan mendengar suara itu saja, rasa merinding langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Di luar Mas. Ketemu teman aku tadi. Dan seperti biasa, Zahwa akan selalu tergagap jika Wirya sudah mengajaknya berbicara. Mereka sudah melakukan hal yang seharusnya hanya pasangan yang sah yang boleh melakukannya, namun karena hal tersebut tak lantas membuat Zahwa merasa dekat dengannya. Zahwa masih merasa begitu canggung dan asing. Terlebih yang paling mendominasi adalah rasa takut. Siapa teman kamu? Tanya Wirya penuh selidik. Bella namanya Mas. Wirya bergumam tidak jelas. Ke rumah saya sekarang. Rumah. Mas Wirya sudah pulang? Tanya Zahwa tercekat, tubuhnya mulai kembali menegang. Maksudnya rumah Mas Wirya dan Kak Renata? Iya. Zahwa terkesiap. Ngapain? Jangan Mas,
Entar ketahuan Kak Renata gimana? Paniknya menolak. Gak bakalan. Dia pulang larut malam. Hurry up, baby. Saya tunggu. Zahwa meremas gelisah ponselnya. Tapi mas, kamu menolak saya, Zahwa. Zahwa tercekat. Ancaman itu lagi. Enggak mas, maaf. Aku kesana sekarang. Langsung masuk saja, password pintunya 567.391. Datangi saya di lantai 2 kamar paling ujung. Telepon mati dan Zahwa segera beranjak pergi dengan perasaan gundah. Pasrah melangkah dengan jiwa yang terasa melayang. Perlu waktu 20 menit untuk Zahwa tiba di rumah berpagar tinggi yang baru sekali Zahwa datangi sebelumnya itu mengingat betapa tidak dekatnya ia dengan kakaknya sendiri. Pagar otomatis terbuka tanpa ada satupun orang yang mendorongnya. Mungkin Wirya yang melakukannya melalui jarak jauh, entahlah. Zahwa sudah terlalu gugup sekarang, dia tak mampu berpikir apa-apa. Lalu ketika di depan pintu, Zahwa memasukkan password yang tadi Wirya beritahu. Dinginnya air kondisioner menyambut Zahwa ketika dia berjalan masuk. Rumah yang luas juga bergaya modern dengan perabotan lengkap yang tampak mengkilap bisa ia lihat ketika mengedarkan pandangan. Tak ada suara apapun selain detak jantung Zahwa yang menggila. Sesuai instruksi, dia menaiki tangga menuju lantai 2. Zahwa menggigit bibir, dengan ragu dia mengetuk pintu. Mas Wirya. Cicitnya. Masuk. Suara rendah itu membuat Zahwa spot jantung, dengan gerakan perlahan dia menggerakkan kenop pintu lalu mendorongnya hingga ruangan yang temaram terlihat. Gorden nampak tertutup padahal sinar matahari. Sedang terik-teriknya di luar sana pun kamar ini juga dingin. Zahwa bergedik ngeri karenanya. Kamar ini begitu gelap, tak jauh berbeda dengan penghuninya. Pandangan Zahwa segera jatuh ke atas kasur, pada Wirya yang terlihat terbalut selimut seluruh tubuhnya. Masih hening dan Zahwa dengan kaki yang agak goyah bergerak mendekat. Mas. Panggil Zahwa, tanpa sadar berbisik. Seolah takut saja mengeluarkan suara besar-besar di keheningan ini. Sini. Zahwa meremas ujung sweaternya ketika perlahan mengambil tempat duduk di sisi ranjang yang Wirya tepuk dan dia seketika terkesiap ketika Wirya menarik tubuhnya lalu mengukung tubuhnya dalam pelukan. Mas. Tanya Zahwa panik, mendongak dan baru bisa melihat rupanya mata Wirya tengah terpejam sekarang sebab suasana sekitar mereka begitu gelap. Pria ini tak memakai baju hingga kulitnya yang berwarna tan bisa Zahwa rasakan melalui tubuh mereka yang berdempetan. Saya hampir tidak tidur 2 hari ini karena mengecek proyek. Suara serak itu berbisik membelai telinga. Temani saya tidur, baby. Zahwa menggigit bibir, berbaring canggung juga kikuk dengan posisi yang seasteris-asteris tim ini. Detak jantungnya memompa gila-gilaan. Elusan pelan bisa Zahwa rasakan di punggungnya, awalnya Zahwa tersentak lalu menahan napas namun lama-kelamaan tubuhnya tanpa sadar berubah rileks bahkan menjadi lebih nyaman. Zahwa juga tidak mengerti namun Wirya sama sekali tidak ada memiliki tanda untuk menyakitinya. Keheningan itu ditambah suara napas Wirya yang lembut dan teratur juga elusan yang Zahwa rasakan di punggungnya tanpa sadar membuat matanya memberat. Ini tidak benar namun sialnya terlaju nyaman. Zahwa jatuh ke alam mimpi tanpa bisa ia sadari. Tumben muka lo kelihatan cerah begitu. Wirya mendengkus, dia menyesap perlahan merah di tangannya selagi melirik Dion, satu-satunya teman dekat yang dirinya punya. Ceritalah. Lo kenapa bro? Dion mendesak penasaran sebab tak biasa-biasanya Wirya terlihat begini. Pria itu bahkan tak pernah mau Dion bawa ke bar seperti ini tapi tadi dia mengiyakan dengan tanpa beban ajakan Dion. Padahal kan Renata lagi ke Thailand. Gak sengaja lihat tuh gue di snapgramnya. Wirya mendengkus. Gak usah ngomongin dia. Oh, oke. Bukan karena Renata berarti. Jadi, karena apa? Gak usah kepo, ujar Wirya singkat yang membuat Dion berdecak.
Pria itu memesan 1 gelas lagi wine yang sama pada bartender, mengangguk-angguk kecil menikmati alunan musik yang menggema sambil jelalatan mencari tarik. Denting ponsel yang samar terdengar tak hanya mengalihkan perhatian Wirya, namun juga Dion yang jadi mengangkat alis tertarik melihat sebuah pesan yang muncul di notifikasi ponsel milik Wirya. Zahwa, aku di rumah aja, Mas. Kenapa? Siapa itu Zahwa? Dion bertanya menyelidik, otaknya mencoba menghubungkan benang merah di dalam kepala lalu tak seberapa lama dia menyeru heboh. Ceks, jangan bilang lo main belakang. Orang kayak lo yang enggak suka kemana-mana dapat dari mana sih Zahwa ini? Jangan bilang lo make aplikasi yang gue beritahu kemarin. Berisik, dengkus Wirya. Dion tertawa puas. Sialan, gak menyangka gue, ucapnya berdecak-decak. Akhirnya ada penawar stres di tengah rumah tangga lo yang berantakan itu Ledeknya. Diam lo, sinis Wirya namun meski begitu, dia mengangkat gelas mengajak Dion untuk cheer. Servisnya bagus ya nih cewek. Masih catan berarti bukan onen, GHT stand doang nih. Bukan urusan lo, jawab Wirya tak mau peduli. Dia kini mengambil handphonenya lalu mengirim balasan kepada Zahwa. Meski di sini sih begitu, Dion kembali tertawa. Dia sudah sangat terbiasa akan sikap Wirya yang sedikit berbicara. Cari partner dulu gue, bro. Dion mengedipkan mata lalu beranjak pergi menuju dance floor. Wirya tak peduli, sahabat buayanya itu memang hidup penuh kebebasan dari dulu. Masih belum ada yang menggoyahkan niatnya untuk tak menikah. Wirya menyesap winnya lagi. Kali ini dia sedikit tipsi, Wirya sudah lama tak menyentuh minuman beralkohol ini pun dia juga bukan tipe peminum. Hanya kasual saja sesekali itu juga karena Dion yang mengajaknya. Wirya, saya ke rumah. Wirya berdiri, dia melambai pada Dion yang sudah mendapatkan mangsa dengan begitu mudah. Dion balas melambai lalu Wirya segera menjauh. Total mengabaikan berbagai godaan yang wanita penghibur di tempat ini berikan padanya. Zahwa, Mas jangan, entar ketahuan mama. Wirya, gak bakalan, mama pasti sudah tidur. Mobil Wirya melaju dengan tujuan pasti. Padahal, mereka baru berhenti berhubungan jam 8 malam. Setelah mengantar Zahwa pulang, Wirya berangkat menemui Dion tapi sekarang dia tidak tahan ingin menemui Zahwa lagi. Wirya, saya dijuar. Buka pagar pelan-pelan. Wirya mengetukkan jari tak sabar. Sudut bibirnya tertarik ketika melihat Zahwa yang keluar dengan baju tidur satin setengah paha yang ia tutupi dengan cardigan. Wirya pelan-pelan memasukkan mobilnya kemudian menggenggam tangan Zahwa membawanya masuk. Mas, Zahwa memanggil berbisik, dia menggeleng sebagai isyarat kepada Wirya agar tak melakukan apapun. Wirya tetap tak bersuara, dia masih menarik tangan Zahwa menaiki tangga. Zahwa segera menahan tangan Wirya ketika pria itu mengajaknya memasuki sebuah ruangan. Zahwa kembali menggeleng dengan raut wajah panik. Di sebelah kamar mama mas. It's okay. Wirya membawa Zahwa masuk, merubah lampu yang menyala menjadi temaram lalu menjatuhkan tubuh Zahwa di atas kasur. Mas jangan, Zahwa menjauhkan tubuh ketika Wirya mendekat. Wirya menaruh jari telunjuk di bibir. Entar kedengaran mama, mas. Aku mohon jangan, Zahwa berbisik memelas. Ini juga kamar Kak Renata. Kalau ketahuan bagaimana? Dia juga jarang menempati kamar ini, jangan khawatir. Wirya menenangkan, menatap Zahwa tanpa kedip dari ujung kepala ke ujung kaki berulang-ulang kali yang membuat Jelhan gemetar saja. Tatapan itu begitu intens dan Zahwa tidak sanggup menatap balik karenanya. Good, pakaian kamu harus begini jika kita berduaan saja, mengerti? Saya akan membelikan banyak baju cantik untuk kamu. Mas, Zahwa menahan bahu Wirya. Hatinya ketakutan setengah mati. Jangan entar ketahuan mama. Tadi kan sudah.
Ichan baby. Kamu terlalu kendu. Chan handle myself. Wajah Zahwa merona. Sungguh, mengapa Wirya begitu mudah melontarkan pujian seperti itu? Zahwa yang tak pernah mendapatkannya seumur hidup menjadi tak berkutik karena dia tidak menyangka kakak iparnya yang terlihat begitu dingin dan tak tersentuh dari luar ini ternyata adalah seorang perayu ulung yang begitu mahir membuat jawannya menjadi tidak berdaya. Apalagi Zahwa yang minim pengalaman. Pria itu berhasil menandainya dengan sedemikian rupa. Bahaya kalau ketahuan mama, mas, Zahwa mengulum bibir Wirya melakukan pergerakan di bahunya. Makanya kamu jangan berisik. Wirya berbisik serak. Sekali saja baby, oke. Zahwa membisu terpaku. Tahan suara kamu, mengerti? Wirya berbisik selagi memulai kembali penyatuan mereka. Mereka saling bertatapan dalam jarak dekat, berbagi sesuatu yang membuat pikiran melayang dengan suasana menegang di sekitar mereka yang begitu hening. Mas, Zahwa berisik memanggil, dia menggeleng-geleng, benar-benar merasa takut akan hal gila yang mereka jakukan sekarang. Stop, entar ketahuan mama, please. Alih-alih menyetujui permohonan Zahwa, Wirya malahan melakukan yang sebaliknya. Tiba-tiba saja terdengar suara. Zahwa menahan napas dengan menegang pun dengan Wirya yang berhenti sejenak. Mereka diam dalam ketegangan selama beberapa saat. Setelah memastikan keadaan masih aman, Wirya mulai kembali beraksi sehingga akibat rasa tegang takut ketahuan, Zahwa malahan datang lebih cepat. Seperti biasa, Wirya tetap membuat Zahwa nyaris kehabisan cara untuk mengontrol diri akibat perbuatannya yang tidak mau berhenti bergerak. Sudah mas, mohon Zahwa. Sebentar, baby. Wirya mengecup pipi Zahwa lalu bergerak seolah berkejaran dengan waktu. Dan mereka sampai dalam ketegangan yang begitu memacu adrenalin. Sekali lagi, ya. Permintaan itu membuat Zahwa mengerang protes. Dia menggeleng lemah kemudian. Aku takut mama bisa mendengar. Enggak bakalan, cantik, bisik Wirya mencubit pelan pipi bulat Zahwa yang memerah. Menggemaskan. Jantung Zahwa berdebar, dia mengalihkan pandangan dengan bibir tergigit. Tiba-tiba saja menjadi tak mampu menatap Wirya. Sudut bibir Wirya tertarik, dia membalikkan tubuh Zahwa lalu tatkala melihat mahakarya yang ia perbuat, Wirya tersenyum miring, merasa sangat puas. Tanpa membuang waktu, dia kembali beraksi. Jauh lebih intens, semakin menarik Jaelhan dari kesadaran. Mengaburkan akal sehatnya jauh terbang ke udara. Netra mata Zahwa berubah ke atas saking merasa luar biasanya. Dia hanya bisa menenggelamkan wajah di bantal sambil mencengkeram kuat spray agar tubuhnya tetap bertahan di tempat. Zahwa tak lagi awas akan keadaan. Yang ada di kepalanya hanyalah bagaimana segala hal memabukkan yang Wirya lakukan kepadanya dengan begitu intens. Ketika Zahwa datang 2 kali lagi, barulah Wirya keluar. Tubuh Zahwa ambruk seketika. Tapi Zahwa bisa apa? Kontrak sudah dia tanda tangani. Zahwa lagi-lagi hanya bisa pasrah dan menerima. 3 bulan ke depan, Zahwa hanya bisa berharap perbuatan mereka ini tak diketahui oleh Renata. Zahwa tidak bisa membayangkan jika mereka ketahuan. Dunianya akan kiamat dan Zahwa takut sekali. Sungguh, semoga saja tidak terjadi apa-apa 3 bulan ke depan. Apa yang kamu lakukan? Zahwa tersentak dan napasnya tertahan ketika membuka pintu dengan keranjang cucian yang terlihat penuh di tangan. Wajahnya seketika berubah pucat pasi tatkala melihat Dian yang keluar dari kamarnya tengah memandang curiga ke arah dirinya. Aku mau cuci spray milik Kak Renata ma, jawab Zahwa dengan detak jantung berdebar ketakutan. Pacuan adrenalinnya masih begitu terasa menusuk-nusuk dada akibat perbuatan ekstrim yang Wira lakukan. Apalagi sekarang dia tiba-tiba saja bertemu Dian. Jantung Jaelhan bertalu-talu dengan cara yang begitu mengkhawatirkan sebab Zahwa merasa jantungnya mungkin saja akan meledak sebentar lagi.
Atas perbuatan Wirya, Zahwa benar-benar tidak mampu menatap ibunya sendiri. Zahwa dirundung perasaan bersalah yang begitu besar. Merasa begitu berdosa padahal Dian jelas-jelas masih ada di rumah ketika Wirya melakukan hal yang nekat itu. Sungguh Zahwa sama sekali tidak mengerti dengan cara jalan pikir kakak iparnya itu. Juga sama sekali tidak menyangka Wirya yang tenang dan nampak berwibawa nyatanya memiliki sisi liar yang, Zahwa menggelengkan kepala. Membayangkannya saja dia merasa tenggorokannya kembali tercekat. Sampai detik ini, Zahwa seolah merasa jiwanya pergi meninggalkan tubuh. Batinnya terguncang akan segala yang terjadi di dalam hidupnya belakangan ini. Zahwa masih belum mampu memproses segalanya sebab dia tak memiliki kuasa. Sebab Zahwa sudah berada di bawah kontrol Wirya sepenuhnya. Zahwa menahan senyum getir. Sekali lagi, malang sekali nasib kamu Zahwa. Awas saja kamu mencuri barang-barang Renata. Dian mengancam. Selalu begitu. Berasumsi yang tidak-tidak kepada anak angkanya itu, belum lagi juga menuduh tidak berdasar. Mencuri katanya. Sedikit pun terbesit keinginan seperti itu saja tidak sebab membayangkan bagaimana perangai Renata yang menyerahkan saja Zahwa sudah ngeri sendiri. Terlebih, buat apa juga? Walaupun Jaelhan tahu bagaimana koleksi barang-barang branded kakaknya benar-benar memiliki harga yang sangat fantastis yang bahkan mungkin dari satu tas saja bisa menghidupinya hingga akhir hayatnya nanti, Zahwa tetap saja bukan orang yang sehina itu. Zahwa menggeleng cepat, kepalanya menunduk tak berani menatap Dian yang tatapannya menyorot tajam. Aku enggak mencuri Ma, aku cuma ingin membersihkan kamar Kak Renata. Ceklek. Kamar di seberang kamar Renata tiba-tiba saja terbuka. Wirya terlihat di sana dengan setelan santai. Zahwa sempat terpana melihatnya beberapa detik namun segera menunduk kembali setelah sadar apa yang ia lakukan. Zahwa jarang sekali melihat Wirya yang memakai pakaian rumahan seperti ini, biasanya pria itu selalu memakai jas rapi ketika berkunjung ke rumah orang tuanya. Terlebih, sama seperti yang ia rasakan dengan Dian tadi, Jaelhan juga tidak mampu menatap Wirya. Sungguh sama sekali tidak mampu. Ingatan akan kejadian yang sangat masih segar diingatkan itu berputar-putar di kepala. Menggerayangi akal sehat Jaelhan dan menyiksa batinnya lagi dan lagi. Loh, kamu menginap di sini Wir? Kapan datang? Suara Dian berubah 180 derajat ketika melihat kehadiran Wirya. Senyum lebarnya terbentuk dan keramaian itu muncul dalam sekejap. Dek, tubuh Zahwa panas dingin. Ketakutan segera menggerayangi tubuhnya. Sungguh, Zahwa benar-benar payah dalam berbohong. Aku datang larut malam, Ma. Abis bertemu teman dekat sini. Karena mengantuk, aku memilih pulang ke sini saja. Wirya menjelaskan santai sekali. Zahwa yang mendengarnya saja merasa itu seperti sebuah kejujuran. Astaga, selain pandai merayu ternyata pria itu juga mahir bermain peran. Ah, iya. Aku yang menyuruh dia mengganti spray kamar Renata. Terlihat kotor, jadi aku tidur di sini malam tadi, sambungnya menunjuk kamar kosong tempat dia tadi keluar. Ya ampun, untung saja ada kamar kosong. Kamu jadi bisa menempatinya. Maaf ya Wir, Renata kan jarang sekali tidur di kamarnya setelah menikah. Wirya hanya tersenyum tipis merespon ucapan itu. Bersihkan kamar Renata benar-benar. Saya 3 hari pergi keluar kota, saya tidak mau tahu pulang nanti rumah harus dalam keadaan bersih dan rapi, perintah Dian dingin yang Zahwa angguki dengan patuh tanpa bantahan sama sekali seperti biasanya. Mama pergi dulu ya Wir. Kamu kalau mau menginap di sini silahkan saja. Terima kasih, Ma. Dian tersenyum, senyum yang tak pernah Zahwa lihat lagi untuknya. Dian sudah tidak pernah lagi memberikan senyum sehangat itu untuk Zahwa. Lagi, hati Jaelhan kembali sesak mendapati betapa dinginnya ibunya sendiri bersikap kepadanya. Mama pergi dulu. Jelas, Dian hanya berpamitan dengan Wirya sebab menatap Zahwa saja tidak.
Keberadaan Jaelhan bak hantu yang sama sekali tidak terlihat. Diabaikan dan diacuhkan dengan begitu kejamnya. Dian kemudian berlalu sambil menggeret koper miliknya. Setelah memastikan Dian pergi, Wirya memeluk Zahwa dari belakang. Mengecup pelan lehernya. Tidak usah dicuci, baby. Saya akan menyuruh orang membersihkan rumah ini. Lepas mas. Zahwa menggeliat tidak nyaman. Jantungnya masih berdebar resah. Mama sudah pergi, tenang saja, bisik Wirya mengeratkan pelukan. Aku mau mencuci. Zahwa ingin cepat-cepat pergi. Dia takut berdekatan dengan Wirya. Zahwa tak mau Wirya melakukan itu lagi. Tubuh Zahwa sungguh lelah bahkan kakinya saja masih bergetar kecil sekarang. Pria itu berbohong ketika mengatakan ingin melakukannya sekali saja. Mereka baru selesai jam 1 pagi. Sekali lagi Zahwa mengatakan ini, tenaga Wirya benar-benar tak bisa Zahwa imbangi. Tidak usah. Kamu tidak perlu melakukan apapun 3 hari ke depan. Saya akan menyuruh beberapa orang untuk melakukannya. Zahwa hanya bisa terdiam sambil menggigit bibir bawahnya. Obat yang saya beri sudah kamu minum, kan? Wirya bertanya. Sudah mas. Jangan lupa diminum, oke? Iya, Zahwa mengangguk patuh, menunduk dengan perasaan sesak. Wirya hanya menginginkan tubuhnya. 3 bulan ke depan, Zahwa harus rela harga dirinya hancur berantakan. 3 bulan ke depan, dia tak lagi kenapa apa itu harga diri. Dirinya sudah benar-benar layaknya boneka yang diberi nyawa. Good Gi, 1. Tubuh Zahwa meremang mendengar bisikan serak itu. Tinggalkan keranjang cucian itu, lebih baik kamu lanjut tidur. Kamu pasti kelelahan kan? Zahwa mendongak pada Wirya yang sudah berdiri di hadapannya dengan rambut basah yang ia kusak dengan handuk.